Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sudah laporan kesehatan. Ingat ya anak-anak, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta hindari kerumunan supaya kita terjaga dari virus COVID-19. Nah, anak-anak sudah sarapan apa belum hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak wajib sarapan dulu ya, biar semangat mengikuti pembelajarannya. Anak-anak, sebelum anak-anak memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak wajib memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini anak-anak harus semangat belajarnya karena kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila, gerakan dasar lokomotor non-lokomotor, penulisan lambang bilangan, serta kalimat ajakan. Marilah anak-anak siapkan bukunya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Dari kalimat tadi, apakah anak-anak tahu kalimat yang Bu Guru ucapkan termasuk kalimat apa? Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, mari anak-anak siapkan bukunya. Itu termasuk contoh kalimat ajakan. Contoh yang lain, yuk kita siap-siap untuk berolahraga. Contoh yang lain pula adalah, ayo kita main bersama, dan lain sebagainya. Contoh kalimat ajakan yang lain adalah sebagai berikut. Made, ayo kita bermain sepak bola di lapangan. Yang kedua, Nia, yuk kita masuk kelas. Yang ketiga, Sinta, mari kita ke kantin. Sekarang coba anak-anak berlatih membaca teks berikut ini. Bu Guru beri contoh ya. Ada percakapan antara Edo dan Doni. Mari kita bermain sepak bola, Don. Baik, Do. Pasti menyenangkan sekali. Yuk kita bermain sepak bola di lapangan. Nah, dari percakapan tadi, manakah yang menunjukkan kalimat ajakan anak-anak? Ya, dari percakapan antara Edo dan Doni, kalimat ajakannya yaitu mari dan yuk. Dari percakapan antara Edo dan Udin, mereka sedang bermain di lapangan. Mereka melakukan suatu gerakan di lapangan. Nah, gerak adalah perubahan posisi dari satu posisi ke posisi yang lain. Contohnya yang pertama adalah gerakan kepala. Gerakan kepala menggelengkan ke kanan dan ke kiri, ke depan atau ke belakang. Selanjutnya gerakan tangan. Gerakan tangan ke samping, ke depan, ataupun ke belakang. Selanjutnya adalah gerakan kaki. Pada gerakan kaki ada tanjak mayung, tanjak gantung, mager timun, impur, cengkeng, debek, dan gejuk. Dari ketiga contoh gerakan tersebut di atas, gerak tidak berpindah tempat atau disebut gerakan non-lokomotor. Sedangkan gerak berpindah tempat, contohnya gerak mengikuti lingkaran, gerak lari pendek, gerak lari panjang, dan gerak melompat. Contoh-contoh gerak tersebut termasuk gerakan lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat. Diingat-ingat ya anak-anak ya, gerak lokomotor yaitu gerakan berpindah tempat, sedangkan gerakan non-lokomotor adalah gerakan tanpa perpindahan suatu tempat.
Sebelum dan sesudah anak-anak melakukan kegiatan, anak-anak wajib berdoa. Kegiatan tersebut menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang, ya tepat sekali, lambangnya adalah bintang. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang pertama, tidak lupa waktu beribadah saat bermain. Yang kedua, tidak mengganggu teman saat beribadah. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Nah, anak-anak sudah paham apa belum tentang pengamalan sila pertama Pancasila? Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila yang pertama, menolong teman yang jatuh. Yang kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, bermain dengan adil. Coba anak-anak, siapa yang masih ingat berapa jumlah sila-sila dalam Pancasila? Ya, tepat sekali. Ada 5 sila dalam Pancasila. Angka 5 atau bilangan 5 termasuk bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Bilangan cacah selalu tidak bertanda negatif. Contoh bilangan negatif itu negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sedangkan bilangan cacah adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah dapat kita bandingkan besaran bilangannya. Cara membandingkannya yaitu bandingkan angka ratusannya. Yang kedua, jika angka ratusannya sama, bandingkan angka puluhannya. Jika angka puluhannya sama, maka bandingkan angka satuannya. Jadi dimulai dari bilangan yang paling depan. Contoh perbandingan bilangan antara 274 dan 239. Kita bandingkan dari bilangan ratusan. Bilangan ratusan sama-sama angka 200. Sekarang kita bandingkan puluhannya. Pada bilangan puluhan, yang pertama angka 7 atau bernilai 70, sedangkan yang satu angka 3 bernilai 30. Berarti besar yang angka 7 dengan nilai 70. Sekarang kalau sudah seperti itu, maka otomatis bilangan yang besar adalah 274. Contoh yang lain adalah bilangan yang sudah anak-anak pelajari kemarin saat pembelajaran pada subtema pertama, yaitu dengan penjumlahan pada kubus satuan, kubus puluhan, serta kubus ratusan. Diingat-ingat lagi ya anak-anak ya. Di situ sudah terdapat contoh. Yang pertama, 232 dibandingkan dengan 146. Maka dari bilangan ratusannya sudah terlihat yang paling besar adalah bilangan 232. Maka diberi tanda centang. Sekarang akan Bu Guru bahas tentang pemberian tanda pada perbandingan dua bilangan. Yang pertama, tanda sama dengan diberikan saat dua bilangan tersebut bernilai sama. Selanjutnya, pada perbandingan dua bilangan, pasti ada bilangan yang lebih banyak atau lebih kecil. Anak-anak nanti berilah tanda tersebut dengan cara mencaplok bilangan yang lebih besar. Diingat-ingat ya, caploklah bilangan yang lebih besar. Baik itu di kanan ataupun di kiri. Carilah bilangan yang lebih besar lalu dicaplok. Begitu seterusnya. Nah, berikut adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak mengerjakan tugas tersebut pada buku tulis tematik.
jangan lupa diberi hari, tanggal, tema, subtema, serta pembelajaran. Semangat mengerjakan tugas anak-anak hebat kelas 2. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kita hari ini sudah belajar tentang pengamalan sila Pancasila, gerakan dasar lokomotor dan lokomotor, pemberian tanda baca pada 2 bilangan, serta kalimat ajakan. Nah, sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Guru minta maaf. Anak-anak jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.